んちそうだ。テレビつけてもいいぞ。 Halo sobat, welcome back to あやこれ好きよりによってサイレンサー付きの拳銃だと。ワクワクHalo teman-teman semua, kali ini kita bakalan bercerita kembali tentang raja-raja nih teman-teman. Ya kalau kemarin udah ke Britania Raya, Yerusalem, Yunani juga terakhir apa sih lupa aku. Kayaknya next kita enaknya bahas, bentar ada yang komen nih. Dari Animex Daisuki, hey wibu kamu ya. saya juga. Oke, request kisah Nero Claudius. Oke, mungkin langsung aja kita sikat nih teman-teman tentang kisah raja paling sadis namun paling jaya juga ya di daerah Romawi teman-teman, yaitu Nero Claudius. Kita bercerita di Cerben, cerita bareng Iben. Oke, Nero Claudius yaitu sosok kaisar yang pernah memimpin daerah Romawi, teman-teman. Mana kaisar ini merupakan kaisar yang sangat kejam. Bahkan penggambarannya itu dikatakan bahwasanya dia itu sangat sadis nih, teman-teman. Dan juga licik. Lalu juga sifatnya ini dikatakan bahwasanya turunan dari ibunya nih, teman-teman. Mana Nero ini sendiri awalnya itu lahir dengan nama Lucius Domitius Ahenobarbus. Pada tahun 37 Masehi, dia merupakan anak pasangan dari bangsawan Romawi yaitu Gaius Domitius Ahenobarbus yang seorang jenderal Romawi saat itu dan juga putri Kaisar Augustus bernama Agrippina Minor. Karena tadi aku udah nyangkutin bahwasanya ya sifat si Nero ini dari ibunya ya. Oke, kita sedikit bercerita dulu nih tentang bagaimana ibunya nih ya, ibu si Nero ini ataupun tentang si Agrippina ini teman-teman. Kelicikan dari Agrippina ini teman-teman ya semenjak dia mendapatkan fakta bahwasanya anaknya si Nero ini tidak mendapatkan tahta kerajaan ataupun ya tahta kekaisaran lah, sehingga ya dia berbuat licik. Namun kelicikannya ini diketahui oleh ya kaisar saat itu yaitu Kaisar Caligula, yaitu kakaknya sendiri ya, kakak si dari Agrippina ini, sehingga si Agrippina pun diasingkan dari kerajaan Romawi ini teman-teman. Setelah pengasingan teman-teman, ternyata kepemimpinan dari Kaisar Caligula ya telah berakhir lah di ujung pedang, sehingga si Agrippina pun akhirnya dapat kembali ke Roma ya dengan liciknya seperti Lancelot sing 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 sing. Si Agrippina pun kembali mendapat ya tahta kerajaan ataupun ya istilahnya power lah di kerajaan. Ada hal yang diuntungkan lah untuk si Agrippina. Nah tadi kan sudah dikatakan bahwasanya Kaisar Caligula telah turun tahta ataupun yang lagi jatuh nih bahwasanya ya, sehingga tahta yang kosong itu diisi oleh pamannya Agrippina. Dan si Agrippina dengan liciknya malah menikah dengan pamannya ini teman-teman ya. Padahal dia udah punya suami loh dan juga udah punya anak, dia malah menikah dengan pamannya ini. Pamannya ini bernama Kaisar Claudius nih teman-teman. Dan juga si Agrippina setelah menikah dengan pamannya ini, dia nggak tanggung-tanggung teman. Dia pengen ada hal yang diinginkan lagi, pokoknya nggak puas lah. Dia menginginkan anaknya si Nero tadi diangkat menjadi anak yang sah oleh pamannya ataupun suaminya ya si kaisar nih, sehingga si anak Agrippina ini pun mendapat nama menjadi Nero Claudius teman-teman. Sifat kelicikan Agrippina ini benar-benar bikin kita digidau wadidau nih teman-teman. Dimana ya anaknya udah diangkat nih jadi pangeran lah istilahnya, pangeran kekaisaran. Namun dia malah meracuni suaminya si Kaisar Claudius tadi, sehingga Agrippina pun mendapat tahta menjadi kaisar dan dinamakan dengan Kaisar Augustus. Ini orang kenapa ya? Sebenarnya Kaisar Claudius ini sendiri juga udah memiliki anak nih teman-teman. Nama anak dari Kaisar Claudius sendiri adalah Britannicus. Lalu didikan Agrippina ke si Lucius ataupun ke Nero tadi teman-teman sudah semenjak dari kecil.
Yang mana ya kelicikan si Nero ini sudah mulai teman-teman ya. Dia langsung menjahili si ya Britannicus itu dia. Dia betul-betul kejahilannya itu di luar nalar teman-teman. Di mana ya saat itu sedang ada pesta di kekaisaran. Si Nero malah meracuni minuman si Britannicus tadi teman-teman. Sehingga Britannicus pun ya kejang-kejang di pesta tersebut. Lalu si Nero malah memprovokasi ya para hadirin yang mengatakan penyakit dia sedang kambuh, biarkan saja, sebentar lagi penyakitnya itu pasti akan sembuh kok. Dia memang sering seperti ini di istana. Sehingga para hadirin cuma melihat saja si Britannicus, sehingga Britannicus pun akhirnya tewas di tempat teman-teman. Wow, memang betul-betul anak, boleh nggak aku nyebutnya Dajjal, tapi orangnya udah meninggal ya. Dan akhirnya status putra mahkota pun didapatkan oleh Nero. Nero pun naik tahta di tahun 54 Masehi di usia 17 tahun. Dan disinilah teman-teman, di 5 tahun penjabatan Nero sebagai Kaisar Romawi inilah merupakan kaisar ataupun ya masa paling jaya bagi Romawi teman-teman. Karena ya beberapa kebijakan-kebijakannya itu benar-benar membuat kesejahteraan tertinggi bagi Roma. Seperti kebijakan yang mengatur hukuman korupsi, penurunan pajak, bahkan dia juga menaikkan subsidi untuk panti asuhan dan budak kala itu. Mana juga si Nero ini katanya juga dia suka itu sharing-sharing dengan budak. Dia itu suka sekali dengan open minded ataupun open sharing ya dengan para budak. Dia suka turun kepada budak-budak itu berbagi cerita lah bagaimana keluh-keluh kesahnya dan benar-benar sayang dengan para budak daripada para masyarakatnya nih dengar ceritanya nih. Sehingga dikatakan pada saat itu Roma mencapai puncak kejayaannya nih teman-teman. Namun sayangnya saat si Nero ini memimpin, Roma itu terlihat kuat di luar namun sayangnya lemah di dalam nih teman-teman. Dikarenakan faktor umurnya, pastinya ya si Agrippina ini masih punya kekuasaan teman-teman ya. Dia masih sering mengambil ataupun ya membonekakan lah anaknya. Ya kayak nggak jauh-jauh dari Indonesia kayaknya juga ada sih. Ya ibu-ibu untuk Agrippina ini nggak tahu sih ibunya namanya siapa. Pokoknya ibunya itu sangat cantik dan karismatik nih ya. Nggak jauh beda kayaknya. Apa mungkin ibu ini juga ikut bangsa Romawi? Apa mungkin negeri Wakanda ini bakalan diubah kayak negeri Romawi ya? Nggak tahu lah, pokoknya gitulah. Dan dikatakan juga Agrippina ini sering ya muncul di publik dengan angkuhnya dan ya namanya buruk tetap nama anaknya ya. Makanya aku bilang kayak seseorang yang ada di negeri Wakanda ini ya teman-teman. Siapa ya itu? Apakah maksudnya negeri Konoha? Apakah Ibu Tsunade? Pokoknya itulah pokoknya ya. Sehingga ya Nero ini sudah mulai kesal dengan ibunya ya. Ya masa kesalahan ibunya ya dilempar ke dia sehingga nama dia yang buruk. Sehingga Nero pun akhirnya berencana untuk membunuh ibunya. Wow. Ini di sini ya bunuh-bunuhan kata scriptwriternya mirip seperti ngekill musuh di ML. Menurut aku bukan kayak musuh ML ya, lebih kayak FF ini ya. Bunuh-bunuhannya musuh terlihat, yaitu musuhnya ibunya sendiri, musuh terlihat. Dan juga jadinya akhirnya Nero merencanakan skenario pembunuhan ibunya, di mana saat itu ibunya ini sedang menaiki sebuah kapal, lalu kapal ini ditenggelamkan oleh si Nero. Namun sayang demi sayang, alhamdulillahnya nih ya si Agrippina selamat dari kapal tersebut sehingga dia dapat kembali berenang ke daratan. Alhamdulillah atau sayang demi sayang ya. Dan lebih dukung Nero bunuh ibunya atau enggak sih ya? Agak bingung. Sehingga Nero akhirnya membuat skema baru lagi di mana dia membuat sebuah catatan, lalu ya catatan itu ditancapkan ke tanah dengan pisau. Lalu entah bagaimana dia akhirnya menyuruh seseorang tukang pos ini ya, bahwasanya membuat cerita seolah-olah catatan tersebut dikirimkan oleh ibunya, di mana catatan itu menjelaskan bahwasanya ibunya ini ingin membunuh si Nero, yaitu yang saat itu sedang menjadi kaisar di Romawi. Sehingga masyarakat ataupun para politikus langsung percaya, wah apa ibu ini ingin membunuh Nero, ibu ini terlalu membunyikan Nero, ibu ini terlalu ibu ini segala macam. Sehingga akhirnya Nero pun membuat hukuman mati kepada ibunya sendiri. Wow, ini anak kita bilang nggak tahu terima kasih juga gimana ya? Kalaupun ya gitu ibunya saat ibunya masih ada juga ya ibunya sering membuat kesalahan dan dilimpahkan aja. Pokoknya seperti kata temanku, dikatakan salah juga tidak benar.
Sehingga akhirnya seluruh kekuasaan Romawi akhirnya berada di tangan Nero nih teman-teman. Oh ya, tak lupa sebelum naik tahta, sebenarnya Nero ini sudah memiliki seorang istri. Dia sempat menikah lah dengan anak dari Claudius tadi, berarti saudari tirinya ya, yang bernama Claudia Octavia. Tapi ya katanya juga nih sepanjang hidupnya, katanya nih Nero ini seharusnya memiliki 3 istri teman-teman. Mana pertama itu Claudia Octavia, lalu Poppy Sabina, dan juga Stalia Messalina. Kalau susah menyebut namanya itu ya, istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Oke, untuk istri pertamanya si Claudia ini, pokoknya istri pertamanya ini tidak memiliki keturunan nih teman-teman. Sehingga ya si Nero sering kali menyiksa dirinya. Padahal dia sangat sayang nih kepada rakyatnya, dan rakyat itu juga senang sekali dengan ya ratu istilahnya ratu Claudia ini. Namun sayangnya yaitu ratu ini setelah 8 tahun menikah dengan Nero tidak memiliki keturunan. Ya intinya mandul lah. Sehingga Nero pun akhirnya menyiksa istrinya ini hingga tewas teman-teman. Wadidaw. Oke, untuk istri keduanya si Poppy. Si Poppy ini sebenarnya memiliki seorang anak. Namun Poppy ini juga lecik sedikit teman-teman. Ya rada mirip lah dengan Nero. Namun katanya kelicikannya tidak setara dengan Nero nih. Oke, si Poppy ini akhirnya memiliki seorang anak, dan juga anaknya sempat lahir teman-teman ya, itu perempuan. Lalu diberi nama Claudia Augusta. Nama ini sendiri pastinya itu gabungan dari nama istri pertama si Claudia. Lalu juga Augusta ini merupakan ya pangkat ataupun julukan ibunya tadi si Agrippina, di mana Agrippina kan pernah menjadi kaisar. Sehingga namanya itu Kaisar Augustus. Namun sayang demi sayang, umur anak ini tak bertahan lama teman-teman, hanya sekitaran 1 tahunan saja. Sehingga anak ini pun ya tumbuh dengan tidak baik dan akhirnya tewas di umur yang masih 1 tahun tersebut. Sehingga Nero pun makin menjadi-jadi, ya kepalanya itu makin pusing teman-teman, makin menggila nih katanya. Lalu ya si Poppy ini akhirnya memiliki anak lagi hamil lagi teman-teman. Namun saat dia sedang hamil ini, Nero yang sudah gila tadi malah menyiksa istrinya. Pokoknya penyiksaannya ini aku nggak mau bilang di sini sih, writernya sangat ngeri ya mengatakannya. Ini ya kalau teman-teman pernah nonton film Nano atau A Girl from Nowhere, itulah pokoknya tentang Nano itu, apalagi yang season 2 episode 1. Nah coba teman-teman ingatlah bagaimana si laki-laki itu ya bisa perut sendiri, pokoknya seperti itulah ya. Lalu dia juga sempat menendang istrinya, dan istrinya pun tewas dalam keadaan hamil nih teman. Wow, Nero ini benar-benar gila ya. Lalu untuk istri ketiganya, karena ya dengan kegilaannya Nero, dengan penyiksaannya Nero seperti itu, akhirnya istri ketiga si Nero ini pun bunuh diri teman-teman. Daripada disiksa, lebih baik dia bunuh diri teman-teman ya. Wow, ya, akhirnya Nero pun setiap harinya semakin gila nih teman-teman. Tapi teman-teman ya, walaupun Nero ini ya terdengar kejam, bengis, dan gilaannya itu, ya setidaknya Nero ini tetap mencintai kesenian teman-teman. Apalagi tentang pertunjukan sirkus di Roma, yang mana setiap rakyatnya wajib mengikuti ataupun menonton acara tersebut. Jika tidak maka akan diberi hukuman mati nih katanya. Juga si Nero-nya pasti sering muncul nampil nih untuk sirkusnya. Namun di saat bukan jadwal penampilannya, dia malah menyamar jadi warga-warga sekitar dan menonton ya sirkus tersebut. Lalu juga terkadang dengan gabutnya dia malah menebas-nebas orang-orang yang ada di jalan. Ya, suka-suka hati dia. Ya dari warga sipil lalu menebas orang ada di jalan. Ini orang kenapa ya? Dan juga katanya itu dulu Romawi pernah kejadian bencana, yaitu pada tahun 64 Masehi, yang mana bencana ini merupakan kebakaran yang membakar seluruh kota dan juga desa yang berlangsung selama 39 hari teman-teman. Wow, bagaimana rakyatnya itu hidup dengan kebakaran gitu teman-teman? Ya bingung ya, apa yang dibuat oleh Nero ini. Kan juga dikatakan bahwasanya kebakaran ini terjadi memang rencana dari Nero. Walaupun dikatakan bahwa Nero itu saat itu sedang luar kota ya, yang mana ya Nero sengaja membakar kotanya karena dia mengatakan bahwasanya bentuk kotanya itu nggak sesuai dengan keinginan dia. Dia ingin menata ulang lah, benar-benar kayak Eren ya, ingin genosida. Apa genosida ya istilahnya itu
Ya, ingin meratakan seluruh dunia ini, meratakan Romawi, ingin membangun ulang Romawi ini katanya dengan keinginan hatinya. Dan pasca kebencanaan kebakaran itu, ya si Nero bukannya membantu dengan moral ataupun dengan material nih ya para rakyatnya, dia malah menyuruh ya rakyatnya membangun sebuah istana emas nih teman-teman. Nah, kan berarti sudah terbukti ya, memang dia yang sengaja pengen ngebakar kotanya ini. Tepatnya itu di tengah Roma, yang mana istana ini bernama Domus Aurea yang artinya istana emas nih teman-teman. Dan yang paling ya geram ya, wadidau digidau sekali, paling gregetan nih dengan si Nero ini, ya setelah pasca kebencanaan itu dia malah mengkambing hitamkan ya rakyatnya dengan kaum Nasrani, sehingga saat itu kaum Nasrani benar-benar dikucilkan oleh rakyat Romawi dan juga ditindas oleh rakyat Romawi di kala itu karena sering menghamburkan uangnya dan juga pembangunan istana yang gak jelas ini. Roma saat itu teman-teman mengalami kekosongan kas. Wow, mau cari proposal kemana ya? Ya saat itu kan masa-masa perang, apa mau serang desa sebelah, kota sebelah, rasaku juga kalah teman-teman. Kasnya saja sudah kosong. Bahkan juga ya kalau dikatakan Rise of Kingdom, katanya Romawi itu paling kuat. Ya dengar cerita ini, Romawi sempat kosong kas teman-teman. Sehingga ya si Nero ini memutar kepalanya bagaimana untuk mengisi kas kekosongan dari kerajaan ataupun kekaisaran Romawi. Yang mana dari saat itu dia akhirnya menghapus kebijakan penurunan pajak, bahkan memotong habis subsidi panti asuhan dan budak. Kalau bahasa kita berulat siku ya, udah kasih malah tarik balik. Oke, di tengah kegilaannya itu dia benar-benar menggenosida rakyatnya teman-teman. Di mana rakyat, pengawal, bahkan penasihatnya mendapati perlakuan yang disiksa, mana dipotong-potong tangannya, dieksekusi di tempat, bahkan hingga banyak korban yang berjatuhan tidak karuan. Ya benar-benar kaisar yang super gila teman-teman ya. Ya begitulah. Dan juga akhirnya ya menjelang masa penjabatannya, akhirnya ya para rakyat pun sudah tidak tahan nih dengan dia. Karena para rakyat pun ingin memberontak, ingin menyerang kembali si Nero ini ke dalam istana. Langsung nih seluruh petinggi-petinggi, politikus dan juga ya kepala balik langsung mencap bahwasannya dia bukan lagi kaisar Romawi, melainkan musuh negara. Sehingga ya langsung diburu nih. Dan Nero pun yang mengetahui ini akhirnya bersembunyi teman-teman. Yang bersembunyi dengan 3 budaknya. Ya di tengah persembunyiannya ini, ya dia bukannya malah mengatur rencana bagaimana pelarian ataupun bagaimana ya persembunyiannya gitu. Dia malah mengambil sebuah pisau dan melakukan atraksi sirkusnya dengan ya para budaknya. Dan sebenarnya juga pengen bunuh diri seperti itu teman-teman ya. Namun aneh ya, di tengah-tengah dia sirkus tuh, dia langsung menyuruh budak-budaknya, coba ulang yang aku lakukan tadi. Ya, menyuruh para budaknya. Lalu menyuruh juga para budaknya mempraktekkan, coba praktek bunuh diri dong. Pengen jadi contoh, pengen referensi cara bunuh diri itu bagaimana. Bingung lah dengan Nero ini. Akhirnya persembunyian Nero ini diketahui oleh masyarakat ataupun rakyat pada saat itu. Sehingga ya pisau yang saat itu sedang berada di tangan budaknya, langsung nih si Nero memegang tangan si budaknya dan menusuk leher si Nero ini sendiri. Sehingga terkesan bahwasanya budaknya membunuh si Nero. Namun kalau kita lihat dengan ceritanya ini, seharusnya Nero ini bunuh diri teman-teman dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh budaknya. Sehingga saat itulah terakhir kali kekaisaran Nero pun berakhir teman-teman. Sehingga Nero pun tewas pada tahun 68 Masehi di umurnya yang masih 31 tahun. Dengan lama kekuasaan dia 14 tahun teman-teman. Wow, 14 kurang 5. Berarti 9 tahun rakyat Romawi itu benar-benar tersiksa dengan dipimpin oleh Joker nih namanya ya. Ya orang gila lah pastinya, kaisar gila ini ya, dengan ya suka menebas orang-orang. Waduh, ini sangat bersimpang tindih dengan hal-hal yang udah kita ceritakan teman-teman ya. Karena rata-rata beberapa raja-raja yang udah kita ceritain itu kepemimpinannya itu ya bagus dari contohi bahwasanya pemimpin itu harus ikut andil dengan rakyatnya saat berperang. Ini apa ini? Kaisar apa ini? Dia apalah
suka-suka hatinya membunuh orang gak jelas segala macam. Walaupun ya rada-rada mirip lah. Kalau mohon maaf saya ada bahas Gilgamesh atau setelah video ini upload ke budidaya saya seperti itu. Ya kalaupun memang ya jadi ya gimana ya, bukannya melarang yang komen-komen, next kayak yang komen-komen mohon. Jadi intinya pada yang komen kayaknya kalau memang raja-raja nih yang bermotivasi sedikit lah, jangan terlalu ya raja yang gila seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa sih, tapi seru juga nih kita bahas tentang raja yang gila-gila kayak gini. Terima kasih deh yang udah komen ya, thank you. Mungkin teman-teman yang lain juga mau komen, enaknya ya next bahas apa ya, tinggal komen aja di bawah ya. Pastinya bakalan aku bahas kayak video ini nih pastinya. Oke, kembali lagi terucap dari diriku bahwasanya mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen next enaknya bahas apa. Sekian dari saya, easy to understand and see you.